Halo teman-teman. Selamat datang di channel ini. Kalau kamu merasa hidupmu stuck, lagi kehilangan arah, atau kamu lagi cari cara buat jadi versi terbaik dari dirimu, kamu datang ke video yang tepat. Karena hari ini, aku akan membagikan 10 kunci sukses dalam hidup yang bukan cuma teori, tapi aku buat seril, senyata, dan sedekat mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari. Di video ini, kita nggak cuma akan ngomongin poin-poin umum. Kita akan bahas lewat cerita, analogi, dan studi kasus nyata. Jadi bukan cuma ngerti, tapi kamu juga bisa ngerasa, oh iya ya, itu gue banget. Dan pastikan kamu nonton sampai akhir, karena poin-poin di akhir justru sering jadi penentu paling penting dalam perjalanan suksesmu. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan komentar juga ya, karena itu bantu banget buat channel ini terus berkembang dan nyebarin energi positif ke lebih banyak orang. Oke, siap? Ambil posisi ternyamanmu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. 1. Miliki tujuan yang jelas. Pernahkah kamu merasa sibuk, lelah, tapi nggak tahu kenapa? Seolah kamu terus bergerak, tapi nggak benar-benar maju? Itu mungkin karena kamu belum tahu kemana sebenarnya kamu ingin pergi. Banyak orang kerja keras, tapi lupa satu hal, kerja keras tanpa arah itu kayak mendayung di tengah laut tanpa kompas. Aku pernah punya teman, sebut saja namanya Raka. Dia pekerja keras banget, selalu jadi orang pertama yang masuk kantor dan paling terakhir pulang. Tapi anehnya, setiap kali ngobrol, dia selalu bilang, gue capek, tapi gue nggak tahu capek ini buat apa. Sampai suatu hari, dia duduk sendiri dan nulis, tujuan hidup gue adalah jadi pembicara yang bisa bantu orang lain bangkit. Dan sejak saat itu, semua kelelahan dia jadi lebih berarti. Karena dia tahu, capeknya punya tujuan. Analogi simpelnya begini. Bayangin kamu naik mobil super canggih, tapi kamu nggak tahu mau kemana. Mobilnya mungkin kenceng, tapi kamu cuma muter-muter. Tapi kalau kamu punya tujuan yang jelas, meskipun kamu cuma naik sepeda, kamu akan sampai di tempat yang kamu mau. Coba lihat orang-orang sukses di luar sana. Elon Musk misalnya. Visi dia bukan cuma bikin mobil listrik. Visi dia, menyelamatkan masa depan umat manusia. Visi itu yang bikin dia tahan banting saat ditolak, diejek, bahkan rugi miliaran. Karena dia tahu why-nya. Jadi, sekarang juga, ambil waktu 10 menit. Tulis, aku ingin jadi siapa dalam 5 tahun ke depan? Jangan tunggu nanti. Karena tanpa tujuan, hidup hanya akan mengulang hari yang sama, tanpa arah yang pasti. 2. Konsistensi itu senjata rahasia. Sukses bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa terus jalan, bahkan ketika mood sedang jelek, bahkan ketika nggak ada yang dukung. Konsistensi adalah kekuatan super yang dimiliki orang-orang biasa tapi punya hasil luar biasa. Ada cerita menarik dari dunia YouTube. Seorang konten kreator asal Jepang bernama Fumi bikin video tentang kehidupan sehari-hari. Nggak ada yang nonton selama 2 tahun. Tapi dia tetap upload seminggu 2 kali tanpa jeda. Tiba-tiba, satu videonya viral, dan semua video lamanya ikut naik. Sekarang dia punya jutaan subscriber. Apa rahasianya? Bukan editan, bukan kamera mahal, tapi konsistensi. Bayangin kamu menanam pohon. Setiap hari kamu siram, meskipun belum kelihatan hasil. Tapi kamu percaya suatu hari dia akan tumbuh besar. Nah, begitu juga hidup. Banyak yang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Konsistensi itu seperti otot. Harus dilatih. Mulai dari hal kecil. Bikin jadwal bangun pagi, nulis jurnal, olahraga. Gak usah langsung besar. Tapi lakukan terus, setiap hari. Ingat, bukan yang hebat yang menang, tapi yang gak nyerah. 3. Belajar dari kegagalan. Banyak orang takut gagal. Padahal, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Justru gagal itu guru terbaik. Kalau kamu nggak pernah gagal, kamu nggak pernah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Orang sukses bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang terus bangkit setelah jatuh. Contohnya Thomas Edison. Dia gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Ketika ditanya apakah dia kecewa sudah gagal terus, dia bilang, aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Bayangkan kalau dia menyerah di percobaan ke-500. Mungkin sampai sekarang kita masih gelap-gelapan.
Analoginya kayak anak kecil yang belajar jalan. Mereka jatuh berkali-kali. Tapi apakah mereka berhenti mencoba? Gak. Karena di pikiran mereka, jatuh itu bagian dari proses. Tapi semakin dewasa, kita makin takut terlihat gagal di depan orang lain. Aku sendiri pernah gagal waktu mulai bisnis kecil-kecilan. Niatnya jualan makanan online. Tapi sepi banget, cuma laku 2 porsi dalam seminggu. Aku sedih, malu. Tapi akhirnya aku evaluasi, kemasan kurang menarik, promosinya kurang konsisten. Setelah diperbaiki, pelan-pelan mulai naik. Kalau waktu itu aku langsung berhenti, aku nggak bakal belajar apapun. Ingat, gagal bukan akhir. Tapi menyerah, itu baru akhir. 4. Manajemen waktu yang efektif. Waktu adalah sumber daya yang paling adil. Setiap orang di dunia ini punya jumlah waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi kenapa ada yang bisa membangun bisnis, punya waktu olahraga, bahkan tetap bisa istirahat, sementara yang lain masih sibuk scroll media sosial sampai lupa makan? Jawabannya, manajemen waktu. Bayangin waktu kamu seperti uang tunai. Kalau kamu dikasih uang 1 juta rupiah, tapi nggak kamu rencanakan penggunaannya, maka besar kemungkinan akan habis entah kemana. Tapi kalau kamu buat anggaran, berapa buat tabungan, berapa buat makan, berapa buat hiburan, maka kamu akan lebih bijak dalam menggunakan uang itu. Sama halnya dengan waktu. Aku pernah nyoba teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ternyata itu ampuh banget buat ningkatin produktivitas. Selain itu, aku juga bikin to-do list tiap malam sebelum tidur. Jadi pas bangun, aku langsung tahu hari itu mau ngapain. Waktu nggak kebuang buat bingung-bingung dulu. Orang sukses sangat menghargai waktu. Mereka sadar bahwa 1 jam yang dipakai untuk belajar, membaca, atau refleksi diri, nilainya jauh lebih besar dari 1 jam yang habis buat hal-hal nggak penting. Jadi mulai sekarang, coba kamu evaluasi, kemana saja waktu kamu habis hari ini? Apakah semua itu membawa kamu lebih dekat ke tujuan hidupmu? 5. Berada di lingkungan yang mendukung. Lingkungan adalah cermin masa depanmu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama mereka. Kalau kamu sering bareng orang yang suka ngeluh, suka menyalahkan, dan gak punya semangat hidup, perlahan kamu akan jadi seperti mereka. Aku pernah gabung komunitas kreator YouTube waktu channel ini baru banget mulai. Dulu aku ragu, takut kontenku gak ada yang nonton. Tapi saat aku dengar cerita mereka, tentang perjuangan awal yang juga penuh keraguan, aku ngerasa, oh ternyata aku gak sendirian. Mereka nyemangatin, kasih masukan, bahkan bantu promosi. Dan dari situlah aku makin yakin terus jalan. Analogi mudahnya, coba tanam bunga di tanah tandus yang gak pernah disiram, pasti layu. Tapi kalau bunga itu ditanam di taman yang subur, disiram tiap hari, dan disinari matahari, pasti tumbuh dan mekar. Kita juga begitu. Lingkungan bukan cuma soal pertemanan, tapi juga media yang kamu konsumsi. Akun Instagram, video YouTube, podcast, semua itu bagian dari lingkungan digitalmu. Jadi perhatikan juga, siapa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu setiap hari? Kalau kamu pengen berkembang, carilah lingkungan yang menantangmu untuk naik level, bukan yang bikin kamu nyaman di zona mediocre. 6. Jangan takut untuk memulai. Banyak mimpi nggak pernah jadi kenyataan bukan karena mustahil, tapi karena nggak pernah dimulai. Kita terlalu lama menunggu waktu yang tepat, terlalu takut akan hasil, terlalu sibuk merencanakan sampai lupa melangkah. Aku inget banget waktu pertama kali upload video ke channel ini. Suara masih kaku, lighting kurang, editan seadanya. Tapi aku tetap upload. Karena aku sadar, kesempurnaan datang dari keberanian untuk mulai, bukan dari menunggu segalanya ideal. Bayangkan orang yang mau lari maraton, tapi dia nggak pernah mulai latihan karena nunggu sepatu terbaik, cuaca terbaik, dan mood terbaik. Kapan mulainya? Mungkin nggak pernah. Padahal, langkah pertama adalah yang terpenting. Semua orang sukses pernah berada di posisi pemula. Bedanya, mereka berani mulai walau belum sempurna. Jangan tunggu siap. Karena seringkali, kita baru merasa siap setelah kita mulai. Jadi apapun impianmu, mulai sekarang. Gak harus besar. Langkah kecil, asal konsisten, akan membawamu jauh. 7. Fokus pada proses, bukan hasil. Seringkali kita terlalu terobsesi sama hasil akhir. Pengen cepat viral, cepat kaya,
cepat terkenal. Padahal, yang bikin kita bertumbuh justru prosesnya. Proseslah yang membentuk mental, skill, dan karakter. Ada satu pepatah Jepang, fall in love with the process, and the result will come. Ketika kamu menikmati latihanmu, pembelajaranmu, perjalananmu, hasil akan datang sebagai bonus. Aku pernah stuck karena terus mikirin view video yang stagnan. Tapi ketika aku mulai menikmati proses bikin video, dari riset sampai edit, semuanya jadi lebih ringan. Dan anehnya, view-nya pelan-pelan malah naik. Karena energi positif dari proses itu ikut terpancar ke hasilnya. Analogi gampangnya, kamu nanam pohon mangga. Fokusmu bukan terus-terusan lihat kapan buahnya keluar, tapi rawat pohonnya, sirami, pupuki, lindungi. Kalau kamu sabar dalam proses itu, buahnya akan datang dengan sendirinya. Jadi berhenti terburu-buru. Nikmati prosesnya. Karena kadang, pelajaran terbesar ada di perjalanan, bukan tujuan. 8. Tetap rendah hati saat berhasil. Kesuksesan bisa jadi ujian yang lebih berat daripada kegagalan. Saat gagal, kita cenderung refleksi. Tapi saat berhasil, kita bisa jadi lupa diri. Maka penting banget untuk tetap rendah hati saat berada di puncak. Aku pernah ngobrol sama seorang entrepreneur muda yang bisnisnya meledak. Tapi dia tetap makan di warteg, tetap naik motor ke kantor, dan masih sempat ngajar di komunitas anak muda. Dia bilang, kalau kamu naik terlalu tinggi dan lupa tanah, kamu akan jatuh lebih sakit. Kerendahan hati bukan berarti minder. Tapi sadar bahwa semua pencapaian itu bukan hanya karena kita sendiri, tapi karena banyak faktor, dukungan orang tua, tim, bahkan keberuntungan. Orang yang rendah hati akan terus belajar, meski sudah sukses. Dia tahu bahwa di atas langit, masih ada langit. Dan dunia selalu berubah, kalau kita sombong, kita akan tertinggal. Jadi tetaplah membumi. Hormati semua orang. Karena orang hebat, bukan hanya yang punya pencapaian tinggi, tapi juga sikap yang tinggi. 9. Jaga kesehatan fisik mental. Apa gunanya sukses kalau kamu sakit-sakitan? Atau punya banyak uang tapi stres dan cemas setiap hari? Kesehatan fisik dan mental itu pondasi dari segalanya. Banyak orang kejar deadline, kerja lembur, tapi lupa makan, tidur nggak cukup, olahraga pun nggak sempat. Lama-lama tubuh protes. Dan saat itu terjadi, semua hal lain bisa runtuh. Aku mulai sadar pentingnya olahraga setelah badan mulai gampang lelah. Sekarang, minimal aku jalan kaki 30 menit sehari. Dan itu ngebantu banget bukan cuma fisik, tapi juga pikiran jadi lebih jernih. Begitu juga kesehatan mental. Jangan remehkan stres, overthinking, atau perasaan cemas. Cari waktu buat diri sendiri, meditasi, journaling, ngobrol sama teman dekat, atau konseling kalau perlu. Jaga dirimu, karena kamu adalah aset terpenting dalam hidupmu. Kesehatan itu bukan tujuan akhir. Tapi tanpa kesehatan, tujuan apapun akan sulit dicapai. 10. Terus berkembang dan beradaptasi. Dunia berubah cepat banget. Teknologi, tren, bahkan cara orang bekerja sekarang beda jauh dari 5 tahun lalu. Kalau kamu berhenti belajar, kamu akan tertinggal. Lihat aja bisnis yang dulu besar, tapi sekarang hilang karena nggak mau beradaptasi. Contohnya, Nokia dan BlackBerry. Dulu raja di bidangnya. Tapi karena mereka terlalu nyaman dan menolak berubah, akhirnya tenggelam. Orang sukses adalah pembelajar seumur hidup. Mereka selalu update skill, baca buku, ikut kelas, cari mentor. Mereka tahu bahwa pertumbuhan pribadi adalah investasi paling berharga. Adaptasi juga soal fleksibilitas. Saat dunia berubah, kita nggak bisa pakai cara lama terus. Kita harus berani coba cara baru, meskipun belum terbiasa. Jadi tanamkan dalam dirimu, setiap hari adalah kesempatan untuk jadi lebih baik. Karena kalau kamu tidak tumbuh, kamu akan tergantikan. Nah teman-teman, itu dia 10 kunci sukses dalam hidup. Semoga setelah nonton video ini, kamu gak cuma dapat inspirasi, tapi juga langkah konkret yang bisa langsung kamu jalanin. Ingat, perubahan besar gak terjadi dalam semalam. Tapi kalau kamu mulai hari ini, dan terus konsisten, maka dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan komentar ya. Ceritakan juga di kolom komentar, dari 10 poin tadi, mana yang paling nyentuh kamu?
Aku pengen banget baca kisah kalian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh.